Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam kesempatan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh bersama-sama pada saat ini merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami agar firman-Mu mendiami hati pikiran kami dan kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan kepada kita dari kitab Injil Matius pasal 12 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-37 dengan judul atau dengan tema menghujat Roh Kudus adalah suatu dosa yang tidak dapat diampuni. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dapat kita kenal sesuai dengan ajaran Kristus atau ajaran firman Tuhan. Di antaranya misalnya dosa atau perbuatan melawan Allah, dalam hal ini melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, seperti mencuri atau seperti membunuh atau melakukan kejahatan-kejahatan lain yang kerap kali tentunya berasal dari si jahat atau dari si iblis yang tidak menyenangi orang-orang percaya untuk melakukan hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kepada kita pada saat ini dari Injil Matius pasal 12 ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menceritakan bagaimana ketika Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan dan sekaligus dia bisu dan buta. Pada waktu itu tentunya ada banyak orang di sekitarnya yang mengerumuni dan yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya. Dan ketika Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan ini, ada dua reaksi yang muncul dari orang-orang di sekitar. Reaksi yang pertama mengatakan ketika mereka melihat kesembuhan dari seorang yang kerasukan setan, mereka mengatakan, "Ia ini agaknya anak Daud." Karena mereka melihat atau menyaksikan Yesus sebagai Mesias dapat menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Dan reaksi yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari pihak orang-orang Farisi yang tentunya yang tidak menyenangi kehadiran Kristus, bahkan perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib. Mereka mengatakan dengan kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus, mereka mengatakan bahwa Yesus melakukannya dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa Yesus adalah anak Allah yang tidak mungkin melakukannya dengan kuasa lain, dalam hal ini kuasa Beelzebul atau kuasa penghulu setan. Karena itu dia menjelaskan sekaligus mengecam orang-orang Farisi yang pada saat itu menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus, kuasa yang dilakukan oleh Yesus dan mukjizat yang terjadi di depan mata mereka. Bahwa Yesus melakukannya dengan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, karya Roh Kudus yang menyembuhkan dan yang menyelamatkan seseorang yang telah mengalami kesembuhan dari kerasukan setan. Yesus mengatakan bahwa seorang yang menghujat Roh Kudus atau yang tidak dapat menerima karya Roh Kudus yang disaksikan sendiri oleh mata kepala sendiri oleh orang-orang Farisi, itu adalah suatu perbuatan dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentunya karya Roh Kudus ini saudara berbeda dengan kuasa-kuasa lain atau dalam hal ini Beelzebul. Perbedaannya adalah bahwa karya Roh Kudus tentunya menyelamatkan seseorang dari tindakan kuasa setan. Seperti itu. Telah nyata bahwa seseorang ini adalah dirasuk oleh setan
dan tidak mungkin setan menyembuhkan kuasa setan seperti itu. Jika demikian maka kuasa setan terpecah-pecah. Itu yang dikatakan oleh Yesus dalam pembacaan kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus adalah benar-benar kuasa Allah yang terjadi di depan mata mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, walaupun memang tidak dapat dipisahkan antara Yesus dan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus melakukan mukjizat-mukjizat yang disaksikan oleh orang banyak pada saat itu. Yesus yang adalah Tuhan sekaligus Roh Allah berdiam di dalam diri Yesus, karena itu dia mampu untuk melakukan dan berkuasa atas segala-galanya, termasuk berkuasa atas setan-setan, saudara. Karena itu ketika seseorang menyangkali karya Roh Kudus di dalam dirinya dengan mengatakan bahwa itu tidak perbuatan Roh Kudus, maka itu yang dikatakan oleh Yesus telah menghujat Roh Kudus, menyangkali atau tidak dapat menerima kuasa atau karya Roh Kudus yang sedang terjadi di dalam dirinya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak perbuatan-perbuatan dosa, tetapi hal demikian masih bisa diampuni. Tetapi yang satu ini, yaitu menghujat Roh Kudus, tidak dapat diampuni oleh Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengalami karya Roh Kudus di dalam diri kita, mari kita aminkan itu, mari kita mengatakan bahwa itu adalah karya Roh Kudus, berkat pengasihan dan kuasa Allah di dalam diri kita, yang menyelamatkan dan yang menyembuhkan, bahkan yang membimbing kita untuk hidup di dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kebenaran firman Tuhan biarlah Engkau meteraikan di dalam hati pikiran kami, supaya kami dapat merasakan dan mengalami karya Roh Kudus di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Amin.